Di era media sosial hari-hari ini, mengkritik, menanggapi, mengecam, berkomentar, dan menghakimi adalah makanan sehari-hari. Lagi posting apapun juga, selalu ada yang bisa kritik. Posting makanan, pakaian, firman, lagi nyanyi, lagi waktu keluarga, lagi pelayanan, lagi kerja, selalu ada kritikan itu bisa masuk. Nah, orang tuh biasanya mengkritik, itu karena mereka nggak puas. Bisa jadi karena mereka tuh beda cara pandang, beda prinsip, beda rute kehidupan yang pernah dilewati. Bisa juga orang kritik karena mereka minim pengetahuan atau salah informasi. Dan yang paling bahaya orang kritik itu kalau lahirnya itu dari kebencian ya, atau dari kesombongan merasa lebih baik. Bisa juga orang kritik itu karena apa? Karena hati yang bermasalah ya. Sehingga semua orang tuh kelihatannya salah mulu. Seringkali kita lupa ada balok di mata kita yang kita tuh nggak bereskan. Sementara secuil kayu di hidup orang seringkali kita serang. Manusia daging memang kalau nggak nyerang rasanya nggak nikmat. Dalam kehidupan sebaik-baiknya seseorang pasti ada orang yang kritik atau berikan pandangan yang beda. Yesus saja Tuhan yang begitu sempurna, tetap aja ada yang kritik. Yesus sembuhkan orang buta di hari Sabat. Orang Farisi pun mengkritik, bahkan mereka mengusir Yesus. Hal yang baik hari-hari ini seringkali belum bisa mendapat tanggapan yang baik juga. Jadi kritik sebenarnya boleh apa enggak sih? Boleh dong, tapi harus membangun dan bukan merusak, dan tentunya dengan cara-cara yang benar. Ya. Jadi kritik yang membangun itu selalu membuat hidup seseorang itu jadi lebih baik. Tapi kritik yang merusak itu dengan konten dan cara menyampaikan yang salah itu bisa menghancurkan hubungan yang baik. Jadi kita mesti hati-hati di sini. Goalnya sih bukan memenangkan argumen, tapi goalnya adalah supaya kita bisa bersinergi. So ada 3 cara untuk bisa memberikan kritikan yang membangun. Yang pertama, pastikan Anda punya hubungan yang baik. Jadi taburlah hubungan sebelum Anda itu mengkritik. Karena hubungan yang baik itu membuat si penerima kritik pun bisa menerimanya dengan baik. Salah satu orang yang saya yang kalau kasih masukan ke istri saya, itu yang paling kena itu adalah mamanya. Karena mamanya udah banyak nabur kasih sama dia. Saya juga seringkali diberi masukan sama istri, tapi saya awalnya itu menerimanya itu nggak mudah loh. Namun karena lahir dari keintiman dan spirit yang mengasihi, di satu titik membuat saya akhirnya bisa merasa aman kalau istri saya juga kasih masukan ke saya. Jadi jangan sembarang kasih kritik ke orang kalau kita tuh nggak punya hubungan yang baik. Tabur hubungan dulu, taburlah kasih, baru kita mengkritik orang. Kritikannya akan jadi berbeda. Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Yesus selalu bicara tentang hubungan bapa dan anak, guru dan murid, Tuhan dan hamba, sahabat dan kekasih. Supaya kalau Tuhan kasih masukan, kasih kritik buat kita, kasih perintah buat kita, kita terimanya juga baik. Dan sebaiknya 11 pujian dulu, baru 1 kritik. Yang kedua, kalau Anda mau kasih kritik, pastikan Anda sudah pernah melakukan itu lebih baik, atau minimal sama baiknya, atau minimal sama baiknya, baru berani kasih masukan. Karena orang akan malas dengar kalau kita tuh nggak punya kompetensi di bidang itu. Misalnya istri saya kan seorang cake dekorator ya, pembuat kue. Dan tiba-tiba ada orang yang nggak bisa bikin kue, bukan penikmat kue, tiba-tiba main komplain aja, main serang aja. Tentunya itu jengkelin banget gitu. Jadi kalau Anda mau kasih masukan misalnya ke istri saya, ya harusnya dia seorang ahli kue, atau sesama cake dekorator, atau minimal orang yang punya penikmat kue yang diakui, baru itu didengar. Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Tentunya itu pasti masukan yang baik gitu, akhirnya bisa membangun. Jadi bangun kompetensi dulu, baru kita bisa memberikan kritikan yang membangun. Yang terakhir, kalau mau kasih kritikan, jangan hanya kata-kata atau tulisan, tapi tawarkanlah bantuan. Ini penting. Kalau cuma kritik itu gampang, tetapi yang lebih penting adalah ketika setelah mengkritik, kita ngapain? Itu jauh lebih penting. Kasih bantuan kek. Kalau ada orang misalnya suaranya nggak enak, misalnya dalam konteks saya, dan lihat pengen dia berubah, jangan cuma kritik dia, tapi
Kenapa nggak bantu dia? Cariin guru les yang bagus kayak, cariin link YouTube yang bisa membantu dia kayak. Orang jadi merasa menerimanya itu juga dengan baik. Saya akan akhiri dengan satu ayat, Efesus 4 ayat 29 dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata keluar dari mulutmu atau kata-kata yang menyakiti hati orang, tetapi bicara seperlunya, supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarkannya. Ya, paling akhir, mau kritik yang cantik, sampaikanlah secara pribadi, bukan serang di ruang publik atau media sosial. Tanyakan apakah waktunya tepat untuk berbicara. Jangan serang, karena orang yang engkau kritik hari ini bisa jadi akan menjadi orang yang akan menolongmu di kemudian hari. Hidup kan gak pernah ada yang tahu. Kamu bisa, kamu hebat, Tuhan memampukan.